kita bangun komitmen dulu sebelum menetapkan harga ini, Pak. Tapi dalam rangka mendapatkan volume TBS yang lebih, penetapan harga kita sepakati, dan begitu akan turun kita harus bersepakat kembali. Jadi perlu kita juga lakukan pembelajaran kembali. Angka 1.900 sampai 1.950, Pak. Kami penjualan di pabrik 1.900, Pak. Maaf, Tidak boleh dihilangkan sebelum ada keputusan. Itulah yang akan dibahas. Berapa kemudian harga TBS. Rendemen yang kita dapat itu sangat di bawah, Pak. Penetapan ya harga tandan buah paling TBS kita sebagai sebuah agenda rutin setiap 2 minggu sekali. Izin Pak, saya perwakilan dari Teguh Wira Pratama. Ini yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya karena harga di pabrik kami di bawah dari harga penetapan yang sudah ditetapkan di bulan lalu, di bulan Desember. Adapun harga kita di bawah dari harga penetapan karena ada beberapa hal, Pak. Yang pertama, harga pasar dunia yang sekarang ini lagi turun, Pak. Untuk saat ini kami penjualan di pabrik 1.900, Pak. Mohon maaf tidak bisa mengikuti harga penetapan harga bulan kemarin. Kondisi pasar CPO utamanya yang mengalami penurunan. Terus yang kedua memang dari kondisi kualitas dan kuantitas dari TBS yang masuk ke PKS pun masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang terhormat, hadirin sekalian, untuk dari MPA mohon maaf kemarin kami tidak bisa mengikuti penetapan harga, Pak. Iya, Pak. Dikarenakan rata-rata rendemen kami di angka 17,50 sama seperti PT BMS. Dari perhitungan indeks K, kami dari PT MPA mengajukan di angka 1.900 sampai 1.950, Pak. Yang setiap di sini PKS saya lihat tidak mematuhi aturan itu. Nah, ini satu. Artinya kita setelah menentukan harga itu, ini kan penting ini, Pak. Ini satu harga martabat oleh pemerintah yang diwakili oleh Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan yang didaulatkan untuk menjadi ketua tim. Ini sangat tidak etis perasaan kami sebagai Apkasindo. Kali 1 bulan dan tidak boleh dihilangkan sebelum ada keputusan bersama lagi rapat untuk harga berikutnya. Saya kira itu. Jadi ini Pak Kadis barangkali kami butuh di sini satu komitmen yang bagus. Ya. Ternyata dari sektor perkebunan kelapa sawit tidak masuk di dalam program kerja selama 5 tahun. Dan mudah-mudahan di tahun 2023 ini sudah ada perubahan. Kami sama-sama pahami bahwa 3 tahun berturut-turut sudah dilaksanakan penetapan harga di tingkat provinsi. Terkadang kami selaku organisasi asosiasi perwakilan petani betul-betul hanya berangkat seadanya dengan menggunakan biaya pribadi. PKPM adalah Rp11.590. 11.500 ya. Memang ada penurunan. Yang pernah sudah menyentuh angka 12.000, tapi ada penurunan. Sekarang 11.590 rupiah. Rendemen ini ditentukan oleh 2. Pertama, kualitas TBS.
dan kedua adalah kualitas PKS. Ada 18, kalau PTP 14 itu Pak 18,2. 18,2. Jadi kalau memang diminta hari ini berapa harga yang harus ditentukan dengan PTP, kemarin itu kami sudah sepakat dengan kabak kami yang khusus untuk menangani harga TBS, karena semua juga swasta hari ini turun lihat. Kalau tidak salah TBS sisa 2.000 ya Angkona. Kenapa? Karena memang harga sektor juga turun. Itu cerita kepada pimpinan yang ada pada hari ini. Kami juga datang dari wajib Pak. Kami tidak bisa membuat harga karena kami harus ikuti PKS betul kan? Karena di wajib tidak ada PKS. Tapi kasihan juga masyarakat di wajib yang terlalu tinggi kebutuhan kalau sampai sini. Tapi saya sudah mengerti apa yang sampaikan tadi semuanya, karena memang kualitas buah yang sampai sini sudah jauh dari sudah jauh. Oleh itu apa yang sampaikan Pak Kadis, kami minta hanya dengan kita sepakati, kita harus ada kesepakatan dan komitmen yang kita harus buat sebelum kita melanjutkan proses ini. Jadi perlu kita juga lakukan pembelajaran ke petani. Di PKS 1 menolak uang mentah, PKS 1 menerima. Ya, jadi gimana caranya kita bilang petani bilang? PKS yang 1 menerima, menolak yang 1 menerima. Saya pernah dapat itu Pak. Ya, gitu. Jadi kalau tidak komitmen juga mengenai kualitas, kita sama-sama. Ya, nah, kemudian tentu kita juga tidak mau kalau PKS lagi. Tapi saya kira kalau tiba-tiba harga CPO dulu, kan harus bisa dikomunikasikan ya. Kita punya grup tersendiri. Atas ketidakhadiran pimpinan kami, jadi kami dari Komisi 2 yang ditunjuk untuk mewakili, sekaligus juga memang di Komisi 2 yang membidangi masalah perkebunan dan pertanian ini. Membangun jalan-jalan yang masuk ke petani-petani, bahkan hari ini juga setelah kita melihat tidak ada apa-apa PKS ini memberikan dampak ke timur, akan merusak Pak. Saya kasih contoh, coba kita yaitu jalan di Serbeke, jalan betul itu hancur. Pemerintah hadir ini adalah bagaimana mengayomi masyarakat dan pengusaha swasta sama-sama. Kita pertemukan ini semua. Itulah penting hadir pemerintah. Sebelum Pak saya lanjut ini, saya ditemani di sini teman-teman dari tim Gubernur untuk percepatan pembangunan. Sebanyak hadir secara langsung Pak Dr. Adi Hadiasal. Kira juga di Zoom meeting ada Pak Dr. Haris Mahrul, ada Prof. Ambo Allah. Jadi tadi sudah dipaparkan, kalau bisa begini kan ada periode penetapan harga TBS, apakah 1 kali 1 minggu, apakah 1 kali 1 bulan. Nah kalau bisa jangan tadi permintaan dari Akadilo baru sekali, kalau bisa jangan di tengah jalan, misalnya harga mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Ya hanya saran saya, kalau bisa ada komitmen kesepakatan bersama yang diketahui oleh pihak-pihak terkait. Komitmen ini juga mencakup pertama kepada rekan-rekan PKS itu diikat untuk melaksanakan keputusan dari harga yang diputuskan, tapi juga komitmen kepada petani kita untuk memenuhi ketentuan-ketentuan terkait kualitas. Jadi dua-duanya ini memang harus kita jalankan sama-sama. Baru beberapa bulan ini kita rapat, setelah dulu ada yang disebut dengan lembaran indeks, rumusan indeks yang disetorkan kepada kita. PKS berapa penjualannya, berapa volume CPO yang dijual, berapa volume bahwa itu sudah selesai dan itu sudah saya upload juga di grup TBS Pak. Hasilnya hanya belum sempat dibawa ke sini karena kesibukannya mengawal 10 provinsi yang bersama juga dan kita melaksanakan ujian TBS Pak. Itu sekali untuk berikutnya sudah harus ada kita punya rumusan-rumusan. Nah untuk hari ini, tapi mana? Kira-kira kita mereka baca sesuatu dan kita baca. Oke. Jadi saya baca di mana? Ini kenapa saya kata jadi untuk berikutnya baru kita cerita tentang tadi itu. CPO, rendemen, apa semua itu mau berikutnya. Apakah 2 minggu atau 1 bulan baru kita cerita itu. Nah hari ini kita ingin menuju komitmen Pak, bahwa ada hal yang ditetapkan hari ini sekecil apapun, sebesar apapun, atau angka-angka moderat, tetapi ini akan menjadi ujian kita. Betul tak kita ada di gunanya kita ketemu hari ini di sini.
PT Teguh Wira Pratama 2000, PT Surya Sawit Sejahtera 1900, PT Jas Mulia 1940, PT Mandiri Palmera Agindo MPA 1900, PT Bumi Maju Sawit 1900. Nah, kita mau bahwa kalau kita sepakat hari ini jangan lagi bawanya harga karena harga papan tadi, ya. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini telah dilaksanakan pertemuan TBS, yaitu penentuan harga kandang buah segar, di mana tadi kita ikuti bersama-sama yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan Provinsi Selatan, dan diikuti oleh peserta lain baik melalui pertemuan langsung maupun secara Zoom, ya, yang dihadiri dari Ketua Anggota DPR Luhut Timur dan juga mewakili Kepala Dinas Kabupaten Wajo Luhut Timur dan Utara dan Zoom, dan juga dari Kadis Pertanian Kabupaten Pindrang. Dan juga kita tadi kesepakatan itu sudah kita sepakati harga dari TBS pada bulan ini yaitu 1970. Anggota DPR Luhut Timur dan juga mewakili Kepala Dinas Kabupaten Wajo Luhut Timur dan Utara dan Zoom, dan juga dari Kadis Pertanian Kabupaten Pindrang. Dan juga kita tadi kesepakatan itu sudah kita sepakati harga dari TBS pada bulan ini yaitu 1970. Ya, mudah-mudahan dari kesepakatan ini perlu kita ada komitmen, jangan lagi kesepakatan ini kita tidak turuti, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ke bulan Februari kita akan adakan lagi pertemuan TBS, mudah-mudahan harga bisa melebihi daripada hari ini. Baik Kabid Perkebunan Selatan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kepala Dinas beserta staf Dinas Pertanian Kabupaten Luhut Timur telah memberikan waktu di tempat ini dan beserta dengan OPD sebagai mitra daripada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Selatan, dan syukur alhamdulillah tadi seluruh OPD ya mitra kita itu hadir baik secara Zoom maupun secara langsung. Ini merupakan komitmen kita bagaimana harga TBS ke depan lebih baik. Pertemuan ke depan ini kita rencanakan di Kabupaten Wajo, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Luhut Timur. Agenda hari ini adalah agenda untuk menentukan harga tandan buah segar untuk kelapa sawit kita, dan ini menjadi sebuah kesepakatan bersama yang kita sudah kawal dari sejak tahun-tahun sebelumnya. Artinya kita ingin menentukan sebuah harga yang sangat akomodatif baik untuk kepentingan masyarakat, khususnya petani sawit kita, dan juga tentunya dengan pabrik kelapa PKS kita, pabrik kelapa sawit kita. Hari ini kita sudah bersepakat untuk menetapkan harga 1.970 per kilogramnya, dan ini tentunya membutuhkan sebuah pengawalan ke depannya. Kita berharap bahwa kesepakatan ini akan menjadi acuan daripada harga dasar kita, dan kita berharap bahwa ke depan nantinya harga sawit akan semakin baik dan akan berimbas kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Terima kasih bagi pada seluruh masyarakat, pada para petani dan PKS yang hadir pada acara hari ini. Apa ada sanksi untuk PKS yang mengingkari atau komitmen yang Ya, sebenarnya kalau kita mengacu kepada peraturan Menteri Pertanian dan juga sudah dituangkan dalam peraturan gubernur, ya memang ada tahapan-tahapan daripada sanksi yang bisa diberikan. Tentunya kita pertama bisa memberikan teguran dulu,
teguran lisan, teguran tertulis ya. Bahkan pada sanksi terberat pun adalah pencabutan izin, dan ini tentunya harus betul-betul dikawal oleh teman-teman kita di pemerintah dalam ini tentunya adalah dinas dan DPRD ya, untuk melihat. Kenapa? Karena kita ingin bahwa masyarakat kita itu harus tumbuh berkembang, jangan hanya PKS-nya yang tumbuh. Khusus untuk DPR bersama pemerintah daerah Kabupaten Bukit Timur ini, tentu dalam hal ini pertama itu berterima kasih atas rapat hari ini yang betul-betul bisa menginspirasi dan bisa membawa berkah bagi petani, karena rapat hari ini betul-betul membuat satu komitmen sehingga PKS nanti ini ke depan tidak akan bermain-main lagi dengan petani yang ada di bawah. Yang kedua, pemerintah dan bersama DPR dalam hal ini ya tentu harus melihat, yang pertama PKS juga perlu dilindungi karena dia adalah bagian dari investasi dan investor yang harus kita lindungi. Tentu kita harus melihat dan menimbang apa manfaatnya untuk daerah, apa manfaatnya untuk masyarakat. Sisi lain ini harus bekerja sama, ya berkontribusi baik itu petani maupun PKS, sehingga apa dari pengawasan dari Dinas Pertanian Provinsi sendiri itu bisa memantau bagaimana harga-harga TBS di Timur, bagaimana di Utara, terkhusus seluruh raya ini. Nah, supaya apa? Jadikan petani itu terjawab.